Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam materi usul fikih 2, yaitu pada materi kedua kita akan membahas usulil fuqaha dan usulil mutakallimin. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian istinbatil ahkam, kemudian tujuan-tujuannya dan objek kajian dari istinbatil ahkam. Kemudian sedikit kita ulas tentang usulul fuqaha, ya. Bagaimana jalur keilmuan ulama-ulama usul fuqaha, terutama Hanafiyah. Kemudian bagaimana metodologi yang Hanafiyah gunakan di dalam mengistinbatkan hukum di dalam hukum Islam atau fikih. Sekarang kita compare atau kita bandingkan. Jadi ada pembagian dua golongan ulama usul, yaitu usulul fuqaha Hanafiyah dan usulul mutakallimin. Usulul mutakallimin. Nah, ini minggu yang lalu secara singkat jalur keilmuan usulul fuqaha mulai daripada sahabat, tabi'in sampai kepada keempat imam mazhab itu. Pertama berasal dari Kufah, ya, Madrasatil Kufah. Yang kedua Madrasatil Hijaz atau Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, kemudian sampai kepada tabi'in Syuraih, An-Nakhai, Sya'bi, Ibn Sirin, kemudian Hamad bin Sulaiman, Wasil bin Atta', Qatadah. Lalu di sini berguru Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah. Dan dari murid dari Abu Hanifah itu Abu Yusuf, Zufar, Muhammad bin Hasan Saibani, Hasan bin Ziyad. Ini termasuk dalam kategori usulul fuqaha. Lalu dari Madrasatul Hijaz atau Ahlul Hadis, dari sahabat Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Said Musayyab, Urwah, Sulaiman bin Isa, Qasim, Ubaidillah. Dia sampai pada tabi'in Rabi'ah, Nafi', Zuhri. Lalu di sini baru muncul Imam Malik. Imam Malik yang berguru kepada Rabi'ah, Nafi' dan Az-Zuhri. Dan Imam Malik muridnya nanti Asy-Syafi'i. Kemudian Syafi'i ini memiliki murid juga Ahmad bin Hanbal. Di garis keturunan keilmuan ini namanya usulul mutakallimin. Ini minggu yang lalu metode ulama usulul fuqaha, ya, Hanafiyah. Hanafiyah cenderung menggunakan metodenya itu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian qiyas, setelah itu istihsan, setelah itu baru menggunakan sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma'. Ada beberapa faktor kenapa setelah Al-Quran itu qiyas, kemudian istihsan, kemudian sunnah dan ijma'. Ini karena faktor geografis, keguruan, dan faktor budaya dan sosial. Faktor geografis sudah kemarin itu bahwa Hanafiyah itu hidup di Irak, ya. Kemudian atau disebut dia dengan Kufah. Jarak Irak itu sangat jauh dari Madinah, sehingga periwayatan hadis sangat sedikit sekali sampai ke Irak. Sehingga Hanafiyah itu atau Imam Hanafi cenderung dia mempergunakan ra'yunya, mempergunakan qiyas ketimbang dari hadis, karena hadis itu sangat sedikit sampai ke Irak. Kemudian faktor keguruan, ulama yang sampai ke Kufah itu sangat sedikit, sehingga Imam Hanafi ini mayoritas dibelakangi oleh gurunya yang berlatar belakang golongan Mu'tazilah, itu berpikir rasional. Sehingga Imam Hanafi, Abu Hanifah cenderung untuk karena faktor gurunya ini cenderung untuk berpikir rasional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih. Kemudian faktor budaya dan sosial, karena di Irak itu banyak hadis palsu yang tersebar sehingga sedikit sekali hadis-hadis sahih. Lalu ya terpaksa dengan berpikir rasional, ya, berpikir Hanafi ini untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem qiyas dan istihsan. Kemudian peradaban di Irak lebih maju ketimbang dari Hijaz.
atau di Madinah, sehingga banyak masalah-masalah yang muncul. Di persoalan-persoalan yang terjadi di Irak itu oleh Abu Hanifah semuanya diselesaikan dari Al-Quran. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, dia kiaskan. Ya. Jadi sesungguhnya mazhab Hanafi inilah yang cenderung untuk mempergunakan kias, ya. Kemudian istihsan. Jadi yang pandai mempergunakan kias itu adalah mazhab Hanafi inilah, ya, yang pertama sekali. Ini usulul fuqaha, ya, usulul fuqaha. Kemudian setelah mazhab Hanafi ini muncul, ya, imam kedua, yaitu Imam Malik atau Malikiyah, ya. Muridnya disebut Malikiyah. Ini berasal juga dari sahabat, ya, sahabat dari Hijaz, dari Madinah, Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, ini kalangan sahabat. Dan kalangan sahabat ini memiliki murid Sa'id bin Musayyab, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Qasim, Ubaidillah. Kemudian mereka memiliki murid Rabi'ah, Nafi', Az-Zuhri. Kemudian inilah yang menjadi guru langsung dari Imam Malik, ya, yang lahir 90 sampai 174 Hijriah. Ya. Imam Malik ini seumur hidupnya di Madinah, ya. Sehingga di dalam sejarah beliau dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu tempat hijrahnya Nabi. Jadi imam di Madinah. Jadi Imam Malik ini, ya, sehari-hari di Madinah ini. Ya, beliau dari kalangan bangsawan, kemudian pada puncak kehidupannya, puncak keemasannya, karirnya adalah sebagai mufti di kota Madinah, ya, sebagai mufti. Imam Malik ini punya murid Asy-Sya'bi namanya. Ya, Asy-Sya'bi, kemudian Ibnu Wahab, Abu Mus'ab, dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nanti erat kaitannya dengan Imam Malik, ya, karena dia antara guru dengan murid. Jadi Imam Malik gurunya Asy-Syafi'i. Ya, dia Syafi'i ini adalah murid dari Imam Malik. Jadi setidaknya keguruan ini, garis keguruan ini berpengaruh terhadap pemikiran, ya. Berpengaruh terhadap pemikiran. Kemudian migrasi di Madinah. Ya, jadi migrasi ini maksudnya tempat hidup Imam Malik ini, ya, dari lahir sampai dia meninggal dunia ini di Madinah, ya. Madinah. Jadi beliau tidak banyak keluar daerah gitu, ya. Cukup di Madinah saja. Sehingga karya-karya beliau ini yang cukup fundamental, yang cukup monumental, yaitu Al-Muwatta, ya, Muwatta Imam Malik. Ini kitab hadis pertama dan kodifikasian hadis, ya, ditulis oleh Imam Malik. Karena hadis di kota Madinah itu sangat banyak sekali. Setiap penduduk kota Madinah itu semua orang hafal hadis, sehingga Imam Malik perlu mencatatkannya, meriwayatkannya. Ya, Imam Malik ini mengkodifikasikan hadis yang tersebar di kota Madinah, yang tertuang dalam kitab Muwatta, ya. Jauh sebelum adanya hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, ya, sahih Sunan Ibnu Majah, Nasa'i, dan sebagainya, itu kitab pertama hadis yang dikodifikasikan adalah Al-Muwatta karya Imam Malik ini. Kemudian Imam Malik ini juga ahli fikih, ya. Persoalan fikih juga beliau tuliskan dalam sebuah karya beliau yang bernama Mudawwanah Al-Kubra. Ya. Jadi ini di pustaka ada ini Al-Muwatta Imam Malik ini, kemudian Mudawwanah Al-Kubra. Mudawwanah Al-Kubra juga ada. Ini segala persoalan fikih di Madinah ketika itu yang diselesaikan oleh Imam Malik, maka dituliskan dalam kitab Mudawwanah Al-Kubra karya Imam Malik ini. Jadi begini secara umum jalur keilmuan dari Imam Malik ini, dari guru sampai muridnya. Dan kita lanjutkan, apa metode yang digunakan oleh Imam Malik atau kalangan Malikiyah, atau yang disebut usulul mutakallimin, ya, usulul mutakallimin. Yang pertama, Imam Malik atau Malikiyah itu menggunakan metode yang digunakan adalah Al-Quran. Jadi kalau ada persoalan hukum, maka beliau cari dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak bertemu dalam Al-Quran, dicari hadis. Ya. Tingkatan keduanya hadis. Ya. Tingkatan kedua hadis. Ya.
Jadi kenapa hadis setelah Al-Quran? Ya, karena ya memang di kota Madinah itu banyak sekali hadis ya. Jadi hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian hadis itu tersebar ke seluruh penjuru Madinah. Ya, setidaknya dari hadis sahih sampai hadis yang maudhu, banyak terhimpun di Madinah. Kemudian ada ijma' ahlul Madinah. Ijma' ahlul Madinah itu adalah kesepakatan penduduk Madinah. Apa itu kesepakatan penduduk Madinah? Adalah tradisi-tradisi penduduk Madinah dari semenjak zaman Rasul, sahabat sampai tabi'in, sampai pada masa Imam Malik ini. Ya, tradisi itu tidak pernah dirubah-rubah, ya, sehingga dilaksanakan ijma' di sana. Sepakat masyarakat atau penduduk Madinah. Status dari ijma' ahlul Madinah ini sama kuatnya dengan hadis. Ya, hadis itu kan kalau kembali kepada pengertian, ya segala apa yang disandarkan perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian ketetapan Nabi, itu yang disebut dengan hadis atau sunnah. Ijma' ahlul Madinah ya hampir mirip. Jadi segala perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi itu diikuti oleh penduduk Madinah. Ya. Karena penduduk Madinah itulah yang bertemu, ya kalau sahabat bertemu langsung dengan Rasul. Jadi segala tingkah laku atau perilaku Nabi atau tradisi yang sudah ditetapkan oleh Nabi di Madinah itu diikuti oleh penduduk Madinah. Maka itu dinamakan dengan ijma' ahlul Madinah. Jadi statusnya antara hadis dengan ijma' ahlul Madinah ini sama. Kemudian baru setelah itu ijma' sahabat. Ya, ijma' sahabat. Jadi kalangan sahabat itu kan di Madinah kebanyakan. Ya, kebanyakan di Madinah. Sehingga kalau ada ijma' sahabat ini yang digunakan oleh Malikiyah. Lalu tahapan selanjutnya ya Malikiyah menggunakan maslahah, ya. Maslahah atau istislah sebagai istinbat hukumnya. Kemudian saddu zari'ah. Jadi maslahah dan saddu zari'ah ini sudah saudara pelajari pada usul fikih 1. Jadi silakan dibuka lagi apa itu maslahah, apa itu saddu zari'ah. Yang penting secara metodologi Malikiyah inilah perbedaannya ya. Menggunakan Al-Quran, hadis, kemudian tataran yang kedua itu hadis, sama dengan ijma' ahlul Madinah kekuatannya, kemudian ijma' sahabat, kemudian maslahah, kemudian saddu zari'ah. Jadi sudah bergeser ya antara Hanafi dengan Maliki tadi. Ya, misalkan kalau Hanafi tadi Al-Quran, qiyas, istihsan, ya. Istihsan baru sunnah atau hadis. Ya. Kalau Malikiyah, Al-Quran, hadis, ijma' al-Madinah, ijma' sahabat, maslahah, saddu zari'ah. Begitu perbedaan metode ulama ini ya, yang kecenderungannya. Apa yang melatar belakangi atau alasan ulama Malikiyah ini cenderung untuk menetapkan metodologi seperti ini ya. Pertama tentu ya kembali kepada 3 tadi, ada geografis, keguruan, dan budaya dan sosial. Faktor geografisnya apa? Hijaz atau kota Madinah, tempat hidupnya Imam Malik ini, adalah tempat hidup Nabi. Sehingga hadis begitu banyak. Ya, begitu banyak tersebut di seluk-beluk penjuru kota Madinah. Ya, jadi hadis itu baik dari hadis sahih, hadis maudhu, hadis apa, bahkan seorang pedagang pun yang ada di Madinah itu hafal hadis. Begitulah tersebarnya hadis di kota Madinah itu. Jadi pedagang kain, pedagang tembikar gitu ya. Pokoknya pedagang asli Madinah atau apapun lah profesi orang Madinah ketika itu, menjadi buruh kah dia, menjadi pegawai kah dia ya, menjadi bangsawan kah dia, semua mereka hafal hadis. Sehingga hadis itu tidak sulit menemukannya ya. Semua orang hafal, kemudian semua orang di Madinah itu mengamalkan hadis. Sehingga secara geografis hadis sudah banyak di sana. Ya, sudah banyak di sana karena sejatinya tempat hidup Nabi itu kota Madinah itu. Kemudian dari faktor keguruan. Ulama Madinah cenderung berpikir nakli daripada akli. Jadi mendahulukan wahyu
mempertimbangkan pendahuluan wahyu daripada rasionya, ya, rasio atau akalnya. Karena kemampuan untuk memahami kandungan teks ayat itu tinggi. Jadi ketika dibacakan ayat, jadi kandungannya itu sudah tahu mereka, ya. Ya, karena sahabat ketika itu Nabi menyampaikan suatu ayat atau wahyu kepada sahabat, lalu Nabi menjelaskan, oh ini maksudnya, kata Nabi. Jadi sahabat lebih mengerti, ya, atau menerima langsung penjelasan wahyu itu, penjelasan ayat itu dari Nabi. Sehingga itu tidak hilang dari masyarakat Madinah. Selalu disampaikan secara turun-temurun oleh masyarakat Madinah. Sehingga keilmuan ayat, ya, keilmuan Al-Quran itu, kandungan dari isi Al-Quran itu, yang lebih paham sekali itu adalah kalangan sahabat, ya. Ya, selain Nabi, ya, selain Nabi itu sudah pasti mengetahui maksud yang tersuruh, ya, atau yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kemudian generasi setelahnya adalah generasi sahabat. Nah, dan itu disampaikan secara turun-temurun dari kalangan sahabat sampai pada masa tabi'in. Dan analisis teksnya itu lebih tinggi, ya. Ya, jadi ketika membaca ayat itu sudah tahu apa maksud dari ayat itu. Jadi seseorang yang sudah mengerti maksud dari ayat itu berarti dia sudah tahu maksud dari tujuan Allah itu, ya, menyampaikan ayat itu. Jadi melalui ilmu mantik, ini tinggi sekali, ilmu balaghah dan lain sebagainya, sesuai dengan tradisi sahabat terdahulu. Jadi tradisi sahabat dari semenjak zaman Rasul, sahabat, tabi'in, itu selalu dikembangkan, ya, selalu dipertahankan di Madinah itu. Sehingga faktor keguruan ulama-ulama Madinah itu ya cenderung untuk mengikuti gurunya. Siapa gurunya? Ya, ulama Madinah. Dari semenjak Rasul, sahabat. Ya, jadi begitu dekat gitu, ya. Jadi keislaman itu berpusat di Madinah ketika itu, maka tidak ada kecenderungan untuk berpikir rasional lagi gitu, ya. Harus terkungkung dari tradisi sahabat terdahulu itu. Kemudian faktor budaya dan sosial. Apa budayanya? Banyak hadis yang tersebar sehingga dapat diidentifikasi mana hadis sahih atau hadis maudhu'. Jadi begitu banyak atau ribuan lah hadis ketika itu, puluhan ribu, ya, hadis-hadis Nabi setelah Rasul wafat yang dihafal oleh masyarakat Madinah, sehingga apa yang terlontar oleh masyarakat Madinah itu terkadang juga sempat disebut hadis. Ya, ya, ini ada beberapa kisah-kisah itu, ya, padahal itu hadis maudhu', tak ada dasarnya dari hadis Nabi, gitu, ya. Bahkan orang, sebagaimana yang saya katakan tadi, penjual atau pedagang saja sudah hafal hadis, sehingga untuk melariskan dagangannya, mereka sengaja itu untuk bersorak-sorak, ya, dan mereka katakan itu hadis Nabi, ya. Misalnya Al-Bazinjar, ya, bahwasanya terong itu adalah sebagai obat, ya, Al-Bazinjar dawa, itu hadis itu. Jadi obat dari segala obat itu salah satunya adalah Al-Bazinjar. Zinjar itu adalah terong, ya. Padahal itu tidak hadis Nabi, gitu, ya. Tidak ada sandarannya hadis Nabi. Itu supaya laku saja jualannya, ya. Jadi yang terkategori ada yang seperti itu. Sehingga antara hadis sahih dengan hadis hadis maudhu', ya, itu bercampur baur lah di sana, ya. Terkadang sedikit saja perkataan yang dilontarkan oleh orang Madinah itu dikatakan hadis, ya, langsung saja dikatakan hadis supaya orang percaya, gitu, ya, supaya orang percaya. Begitulah tersebarnya hadis. Berbeda dengan kota Irak, ya, yang jauh sekali dengan kota Madinah. Sehingga itu budaya Madinah ketika itu sangat berkembanglah hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu Imam Malik ini mensortirlah
antara hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang betul disandarkan kepada Nabi atau tidak, beliau tuliskan di dalam kitab Al-Muwatta itu. Ya. Kemudian yang kedua, faktor budaya atau sosialnya adalah peradaban Madinah cenderung stagnan, ya. Cenderung tetap, ya. Agak sedikit berkembang saja begitu ya, tidak maju. Ya. Jadi apa yang terjadi pada masa sahabat, kemudian diteruskan pada masa tabi'in, ya seperti itu saja, gitu. Tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Masyarakat di sana hanya menyampaikan riwayat-riwayat hadis untuk dihafal gitu ya. Kemudian kebanyakan masyarakat Madinah itu mengikuti tradisi masa lalu sahabat itu. Ya, sehingga tidak apa yang dilakukan di Madinah itu seolah-olah sudah sesuai dengan hadis gitu. Ya, sudah sesuai dengan apa petunjuk dari Rasul atau sudah sesuai dengan perilaku Rasul terdahulu gitu. Jadi tidak begitu dipikirkan oleh orang Madinah itu ya, ketika sudah turun-temurun itu terjadi, itu sudah mereka anggap sebagai sunnah Nabi ya, melaksanakan sunnah Nabi. Oleh karena itu dari faktor-faktor inilah ulama Malikiyah kecenderungannya lebih cenderung bersifat nakli daripada akli. Berdasarkan apa? Berdasarkan periwayatan hadis tadi. Hadis itu begitu banyak di Madinah ya. Begitu banyak di Madinah. Kemudian kecenderungan masyarakat itu hanya melanjutkan tradisi yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Itu Malikiyah. Sekarang kita masuk ke imam yang ketiga ini, mazhab yang ketiga yaitu Syafi'iyah lagi. Jadi Syafi'iyah tadi kembali lagi ya, ingat Syafi'i itu berguru dia kepada Imam Malik. Jadi siapa saja guru Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i lahir 150 sampai 205 Hijrah. Dia berguru kepada Imam Malik yang berada di Madinah, Hijaz. Kemudian dia juga berguru kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini ingat adalah murid dari Abu Hanifah. Ya. Kenapa Syafi'i tidak bertemu langsung dengan Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah itu sudah meninggal. 150 itu sudah meninggal, Syafi'i baru lahir. Sehingga hanya bertemu dengan murid dari Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf di Irak. Kemudian Asy-Sya'bi di Yaman. Dia Syafi'i ini kelahiran Irak ya. Dia orang Irak atau orang Kufah. Lalu Syafi'i ini sering melalang buana ini, berpindah-pindah tempat, bermigrasi. Ya, sebelum itu Syafi'i ini memiliki murid, ada muridnya Ibnu Ma'in, Zafarani, Al-Maradi, Ibnu Rahawayh. Kemudian murid Imam Syafi'i juga Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini adalah Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hanbal. Sekarang kita bahas Syafi'i saja dulu, ya, Syafi'i. Syafi'i ini lahir di Kufah, kemudian dia meninggal di Mesir. Sehingga perjalanan keilmuannya itu sering berpindah-pindah tempat, kota, untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu pengetahuan. Sehingga dengan kemampuan atau kecerdasan Imam Syafi'i ini, dan dia berpindah-pindah tempat, ya, sehingga banyaklah gurunya, ya, banyaklah gurunya. Seperti apa migrasi dari seorang Imam Syafi'i ini? Ya, dia lahir di Irak. Ya, lahir di Irak. Kemudian selama 10 tahun ya, dia sibuk untuk belajar ilmu agama dari Abu Yusuf. Ya. Jadi guru pertamanya adalah Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf. Abu Yusuf ini ingat tadi murid dari Imam Abu Hanifah. Karena negeri Irak atau Kufah itu ulama-ulama di sana berkembang adalah ulama Hanafi, ya, Hanafiyah. Sempat berguru dengan muridnya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf. Lalu Imam Syafi'i ini sudah, ya, kata gurunya Abu Yusuf ini, ya, sudah cukup belajar dengan Abu Yusuf itu. Syafi'i itu sudah menerima cukup ilmu, ya, dan tak tahu lagi ya Abu Yusuf ini mau diajarkan apa lagi kepada Imam Syafi'i. Ya. Begitu luar biasanya kecerdasan Imam Syafi'i ini. Kemudian beliau pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah.
belajar dengan Imam Malik. Ya. Belajar dengan Imam Malik ke sana. Ya. Di Madinah itu. Berguru langsung dengan Imam Malik. Maka dari Imam Malik lah ditimba ilmu tentang hadis, kemudian ijma' ahlul Madinah, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, ya, serta ada ulama-ulama lain di kota Madinah itu. Sehingga Imam Malik hanya sebentar berguru dengan Imam Malik, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi itu dia di Yaman, Syafi'i pindah ke Yaman. Jadi dari Irak ke Madinah, kemudian Syafi'i pindah lagi ke Yaman untuk berguru. Masih dari murid Imam Malik. Ya, masih dari murid Imam Malik. Kemudian setelah menimba ilmu ke Yaman, kemudian beliau kembali lagi ke Irak, ke kampung halaman, ke Irak. Sudah mulai di sana, sudah besar ya, sudah dewasa. Kemudian menjadi seorang ulama juga di sana yang sudah menimba ilmu dari Imam Malik yang dibawanya dari Madinah. Sehingga ulama-ulama Irak ketika itu banyak yang kontra ya, dengan Imam Syafi'i ini. Karena tidak sesuai dengan ya, ingat lagi ya, ulama di Irak itu dia rasional. Datangnya sosok Imam Syafi'i yang sudah belajar dari Madinah, dari Yaman, kemudian datang lagi ke Irak, pulang ke kampung halaman, agak kurang begitu diterima ya oleh masyarakat Irak atau Kufah ketika itu. Sehingga sempat beliau berfatwa di sana, mengemukakan persoalan fikih di sana. Itu yang disebut dia dengan Qaulul Qadim Asy-Syafi'i. Kemudian beliau pindah ya, karena begitu rumit ya, agak susah berkembang di sana. Beliau pindah ke Mesir. Di Mesir diterimalah pendapat Imam Syafi'i ini. Bahkan dijadikanlah sebagai pedoman di sana gitu ya. Diterimanya Imam Syafi'i di Mesir itu ya, di sanalah muncul beliau berfatwa sebagai mufti di sana. Fatwa-fatwa beliau itu disebut dengan Qaulul Jadid. Qaulul Jadid Asy-Syafi'i. Dan Syafi'i ini memiliki banyak murid ya, tadi sudah. Dan karya-karya beliau itu seperti Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Salah itu adalah buku usul fikih pertama. Jadi beliau mengkodifikasikan usul fikih, kajian usul fikih pertama. Mulai dari pembelajaran beliau komparasikanlah dari ulama Hanafi, guru beliau Abu Yusuf, kemudian Imam Malik ya. Kemudian mengemukakan metode usul fikih pertama. Dan kitab beliau juga yang terkenal monumental adalah Al-Um ya, berisikan kompilasi tentang persoalan-persoalan fikih. Jadi usul fikihnya Ar-Risalah Imam Syafi'i, kemudian kitab fikihnya adalah kitab fikih Al-Um. Jadi Al-Um itu kitab fikih ya, kitab fikih. Semuanya persoalan-persoalan fikih. Oleh karena itu apa metode Imam Syafi'i atau Syafi'iyah ini yang dikenal, yang mereka gunakan? Pertama Al-Quran. Ya, cari Al-Quran. Lalu setelah itu tingkatan yang kedua adalah hadis atau sunnah. Ya. Yang ketiga adalah ijma' sahabat. Yang keempat adalah qiyas. Ini kan sesuai bagi kita ya. Ketika kita mengurutkan hukum atau istimbat hukum Islam, ini dia Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini yang digunakan oleh Syafi'i. Ya. Kenapa beliau menetapkan hadis terlebih dahulu atau sunnah terlebih dahulu? Ya, berpengaruh kepada guru tadi. Karena guru beliau ini Imam Malik ya. Imam Malik. Kemudian ijma', kemudian qiyas. Qiyas setelah itu. Kenapa beliau juga menggunakan qiyas? Ya, karena beliau terpengaruh juga dengan murid dari Abu Hanifah atau Abu Yusuf itu. Jadi kalangan Hanafiyah itu kan cenderung menggunakan qiyas. Jadi beliau juga menggunakan qiyas. Cuma tahapannya berada setelah ijma'. Jadi beliau komparasikanlah keilmuan antara kalangan Hanafi dengan kalangan Malikiyah. Sehingga menyimpulkan metode seperti ini. Al-Quran, hadis, sunnah, ijma', qiyas. Apa alasan mazhab Syafi'iyah ini? Ya, misalkan yang tiga tadi, geografis. Beliau pernah berpindah-pindah tempat migrasi. Jadi
pengalamannya banyak ini, ya. Jadi tidak hanya di satu tempat saja. Ya, mulai dari Irak, kemudian Madinah, Yaman, kemudian Mesir, semuanya beliau berguru di sana. Ya, sehingga banyak pengalaman, banyak keilmuan yang diperoleh. Sehingga berpikir itu menjadi fleksibel gitu. Wawasan itu lebih luas ya. Wawasannya itu lebih luas. Kemudian faktor guru. Beliau berguru kepada kalangan Hanafi dan Malikiyah. Ya, Hanafiyah dan Malikiyah. Dia berguru pada dua tempat gitu ya. Tentu lebih luas lagi wawasan keilmuannya. Sehingga Syafi'i ini bisa mengkooperasikan ya. Bisa berpikir fleksibel, bisa ditarik kemana-mana. Kemudian komparatif itu bisa beliau membandingkan atau mengkomparasikan atau mengintegrasikan keilmuan dari gurunya dari kalangan Hanafiyah dan dari Malikiyah, sehingga dari ilmu-ilmu yang pernah beliau garap itu semuanya disatukan, disatukan menjadilah suatu keilmuan tersendiri ya, keilmuan sendiri atau mazhab sendiri, sehingga mazhab Syafi'iyah inilah muncul sebagai penyatuan dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, karena Imam Syafi'i itu berguru kedua-duanya ya, berguru kedua-duanya. Tapi kalau Hanafi dengan Maliki kan tidak pernah ya, mereka saling terpisah antara satu dengan yang lain, terpisah tempat, yang satu di Irak, yang satu di Madinah, sendiri-sendiri gitu ya, berusaha sendiri-sendiri gitu, berpikir sendiri-sendiri gitu. Sehingga kalau kita lihat perbedaan-perbedaan fikih itu yang lebih nampak beda itu kan Hanafi, Maliki, Syafi'i gitu ya. Tapi kalau Maliki dengan Syafi'i itu kan pendapat-pendapat fikihnya hampir sama ya, tidak jauh beda gitu. Tapi yang jauh betul itu kan dengan Hanafi, Maliki, itu kecenderungannya berbeda terus. Jadi kalau ada pendapat-pendapat fikih pasti yang berbeda itu antara Hanafi, Maliki. Sehingga oleh karena itu di sanalah perbedaan itu muncul ya. Jadi perbedaan itu sebenarnya bukan kita tabrakkan ya, tapi itulah menjadi khazanah keilmuan kita, khazanah keilmuan Islam itu sendiri. Jadi dengan berbeda itu ya karena ada sebab ya, karena ada sebab yang menjadi perbedaan, dan perbedaan itu tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain ya. Tinggal kita memilih saja lagi. Kalau generasi kita ini yang mutakhirin ini tentu lebih luas lagi cakupannya ya. Apa yang terjadi sekarang tidak terjadi pada masa Hanafi, tidak terjadi pada masa Imam Malik, tidak terjadi pada masa Imam Syafi'i ya. Lebih maju lagi. Sehingga keilmuan kita harus lebih kompleks sebenarnya. Ya, cara berpikir kita harus lebih fleksibel dan luas gitu ya. Sehingga tidak membentrokkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Jadi cara berpikir terbuka itu harus kita bangun dari sekarang, sehingga perbedaan-perbedaan fikih itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Kemudian faktor budaya dan sosial. Imam Syafi'i banyak menguasai hadis dan ilmu logika, ya, menguasai hadis dari kalangan Malikiyah, menguasai ilmu logika dari kalangan Hanafiyah. Kemudian peradaban di berbagai kota imigrasi menjadi beragam. Jadi semakin berbeda tempat kan berbeda pula caranya, berbeda pula tradisinya ya. Sehingga ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Pendapat yang lama, pendapat yang baru. Kalau qaulul qadim di Irak, Syafi'i, kemudian qaulul jadid di Mesir ya. Sehingga memang kehidupan Mesir dan Irak itu jauh berbeda ya. Ya, sehingga harus menfatwakan berbeda pula gitu ya. Jadi segala perbedaan dalam fikih Islam itu ada satu penyebab ya, satu penyebab yang menjadikannya berbeda, dan itu tidak harus kita tabrakkan ya. Kita harus tidak tabrakkan sehingga antara satu pendapat itu salah, yang satu pendapat lagi benar. Semuanya benar ya. Pendapat satu benar, pendapat dua benar, pendapat tiga benar. Tinggal kita memilih saja. Itulah fleksibel ya, fleksibel di dalam menggunakan hukum Islam atau fikih itu.
Kemudian Hanabilah lagi. Ya. Hanabilah atau Ahmad bin Hanbal 164 sampai 241 Hijriah. Guru beliau adalah Syafi'i. Imam Syafi'i. Beliau guru-guru langsung. Kemudian Hasan Syaibani, Abu Yusuf Ibnu Humam. Dia Hasan Syaibani itu kalangan Hanafi ya. Abu Yusuf itu kalangan Hanafi juga. Ibnu Humam itu kalangan Maliki. Kemudian Syafi'i itu ya langsung beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Murid beliau adalah Ibnu Rahawai, Al-Mazini, Harad, kemudian Al-Maimuni. Dan masih banyak guru-guru yang murid-murid beliau yang lain. Ahmad bin Hanbal ini kelahiran Yaman ya. Beliau orang Yaman. Kemudian beliau ya berpindah-pindah tempat juga ya untuk mencari ilmu atau untuk mencari guru ya, tapi tidak sejauh Imam Syafi'i ya yang sampai ke Mesir. Jadi beliau beranjak dari Yaman, jadi semenjak kecil dari Yaman. Dari Yaman itu beliau berguru ke Imam Syafi'i. Ya. Jadi ketika Syafi'i di Yaman, ingat tadi lagi ya, perjalanan Syafi'i itu kan pernah ke Yaman. Jadi Syafi'i ketika di Yaman itu belajarlah Ahmad bin Hanbal ini dengan Syafi'i. Ahmad bin Hanbal ini dengan Syafi'i. Kemudian ketika Syafi'i pindah ke Irak, Ahmad bin Hanbal pindah ke Irak juga. Ya, pindah ke Irak. Kemudian berguru dengan Hasan Syaibani dan Abu Yusuf di sana. Ya, sempat berguru sebentar. Kemudian tak lama setelah itu beliau langsung ke Mekah ya, Madinah, belajar dengan Ibnu Humam atau kalangan dari Malikiyah. Ya, Malikiyah. Jadi secara prinsip Syafi'i langsung beliau berguru. Hasan Syaibani, Abu Yusuf itu kalangan Hanafi. Ibnu Humam kalangan Malikiyah. Ya, kalangan Malikiyah. Dan banyak ulama-ulama atau murid-murid dari Imam Malik ya yang juga sempat berguru bergurunya Ahmad bin Hanbal ini. Sehingga ada tiga mazhab ini, tiga kalangan yang dikuasai oleh Ahmad bin Hanbal ini. Ya, Syafi'i dia kuasai, Maliki dia kuasai, Hanafi dia juga kuasai. Sehingga bertambah luas lagi keilmuannya. Ya, kalau Syafi'i tadi dua saja, Maliki dan Hanafi. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal tiga dua yang dia kuasai. Syafi'i iya, Maliki iya, Hanafi iya. Sehingga dia komparasikanlah ya, komparasikanlah. Namun kecenderungannya akhir-akhir masa kejayaannya itu Ahmad bin Hanbal ya kecenderungannya kepada Syafi'i dan Maliki ya. Ya, karena beliau berguru ya, banyak berguru atau lama berguru dengan ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah. Kalau ulama Hanafi ya sempat belajar saja sebentar di Irak itu. Ya, di Irak. Sehingga karya beliau yang sangat monumental itu adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau membukukan lagi, mengumpulkan hadis-hadis, semua hadis-hadis. Sehingga hadis Musnad Ahmad bin Hanbal itu jumlah 20 juz ya, 20 juz. Tidak hanya hadis-hadis saja, asar-asar sahabat juga dikumpulkan di sana. Jadi perkataan-perkataan sahabat, kemudian hadis-hadis Nabi, sampai ke asar-asar sahabat tabi'in, masuk ke Musnad Ahmad bin Hanbal itu. Ya. Lalu apa metode yang digunakan oleh Hanabilah ini? Setelah berguru, ya, ingat kembali lagi, setelah berguru kepada tiga ulama kalangan Hanafiyah, kalangan Syafi'iyah, kalangan Malikiyah, bertambah luas keilmuannya, sehingga metode yang cenderung Hanabilah gunakan adalah ini. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis sahih, ya, hadis sahih. Beliau identifikasi mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang hasan, mana hadis-hadis yang maudhu' ya. Kemudian hadis sahih ini sama derajatnya, ya, sama kekuatannya dengan ijma'.
Sama kekuatannya dengan ijma sahabat. Kemudian tingkatan ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad itu yang satu jalur ya, satu jalur periwayatan. Ini menjadi dasar digunakan oleh kalangan Hanabilah. Jadi setidaknya memang Hanabilah ini selektif ya, selektif di dalam mengistimbatkan hukum ini atau menemukan hukum ini. Bagaimana selektifnya? Pokoknya dicari dulu hadis ini. Ya, dicari dulu hadis. Kalau tidak ada hadis sahih, hadis hasan. Kalau tidak ada hadis hasan, hadis dhaif ya. Kalau tidak ada hadis dhaif, hadis ahad gitu ya. Hadis ahad yang walaupun kekuatannya dhaif sekalipun itu boleh digunakan kata Hanabilah. Ya, itu boleh digunakan. Penting selagi ada hadisnya, hadis dulu pakai gitu. Lalu baru beranjak kepada kias. Baru boleh dikiaskan. Boleh mempergunakan akal, ra'yu. Kias itu sama ya, sama prinsipnya dengan maslahah mursalah. Ya. Kemudian baru istishab. Nampak di sini kan? Hanabilah itu kecenderungannya Al-Qur'an, hadis, kemudian disamakan dengan ijma. Kias ini ingat dari kalangan Hanafiyah. Ya. Kias ini ulama Hanafiyah ini yang lebih cenderung. Kemudian maslahah ini ulama Malikiyah. Ya. Kemudian Syafi'i menempatkan hadis nomor 2 kan? Setelah Al-Qur'an. Ini yang dicoba untuk komparasikan oleh ulama Hanabilah. Sehingga dengan metode-metode seperti ini, apa faktor yang menyebabkannya demikian? Faktor geografis, pernah berpindah-pindah tempat migrasi, sama dengan Syafi'i, hampir mirip ya. Cuma beliau berguru kepada tiga kalangan. Kemudian keguruan, berguru kepada kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Beliau kuasai yang tiga ini. Sehingga berpikir fleksibel dan komparatif. Tambah dengan kompleks. Ya, utuh. Jadi masa kalangan Syafi'iyah itu dia peroleh ilmu, kalangan Malikiyah mereka peroleh ilmu, dia peroleh ilmu, kalangan Hanafiyah juga iya gitu ya. Lebih luas lagi cakupan keilmuan ulama Hanabilah ini. Lalu faktor budaya dan sosial banyaknya menguasai hadis dan ilmu logika. Jadi ilmu hadis ini dari kalangan mutakallimin, Syafi'iyah dan Malikiyah, ilmu logika dari kalangan Hanafiyah. Dan peradaban di berbagai kota migrasi yang menjadi beragam. Sehingga dengan demikian nampak ya di sini keilmuan seorang tokoh ulama mazhab itu baik Hanafi, Malikiyah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal itu saling terkait dengan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan mereka itu ada bersifat geografis, ya berbeda-beda wilayah gitu ya. Dan migrasinya yang cukup beragam. Kemudian keguruannya, garis keguruan guru itu ya jelas sehingga generasi yang terakhir, kita anggap itu generasi terakhir yang sesudahnya itu lebih kompleks pemikirannya ya, lebih bisa untuk menggabungkan hasil dari pemikiran orang-orang terdahulu atau ulama-ulama terdahulu atau guru-guru terdahulunya gitu. Sehingga dengan demikian tumbuhlah mazhab atau kalangan-kalangan ulama usul ini, baik ulama usul atau ulama fikih di dalam menyelesaikan persoalan hukum ya. Selagi bertukarnya zaman, maka hukum harus dicarikan dari dalil yang sudah ditetapkan, sehingga metode itu harus benar betul-betul dipahami, sehingga apa yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu itu bisa kita terapkan untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga oleh karena itu nampak di sini ya gradasi atau perubahan dari masa ke masa itu, sehingga
pemahaman yang selama ini, kenapa mereka selalu berbeda, ada alasannya, ada sebab, ada akibat, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka untuk berbeda. Dan perbedaan dalam fikih itu sekali lagi saya tekankan tidak menjadi tabrakan, ya, atau tidak menjadi menyalahkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Semua pendapatnya itu benar, ya, dan bisa kita pilih. Ya. Jadi kalau begitu, kalau yang lebih kompleks kan pendapat Hanabilah jadinya, ya lebih sempurna. Kenapa kita tidak menggunakan Hanabilah saja atau mazhab Hambali saja? Ya karena kembali lagi faktor tadi, faktor kita di Indonesia, penyebaran Islam di Nusantara itu berasal dari ulama-ulama yang berkalangan Syafi'iyah. Kita buka sejarah gitu ya. Jadi otomatis ya penduduk Islam atau Muslim di Indonesia ini ya mengikuti tradisi dari ulama-ulama Syafi'iyah, sehingga kita beragama tentu kebanyakan bermazhab Syafi'i. Nah, itu kembali lagi faktornya. Jadi tidak terlepas dari sejarah itu. Jadi kalau Timur Tengah ya mayoritas di negara-negara apa itu sekarang mazhabnya Hambali. Arab Saudi Hambali gitu. Kemudian Mesir Syafi'i gitu. Kemudian dari kalangan-kalangan Eropa ke sana itu sudah masih menganut mazhab Hanafi gitu ya. Hanafi. Ini yang menjadi antara sejarah, kemudian keguruan, kemudian peradaban-peradaban yang terjadi di berbagai wilayah itu harus kita pahamkan, harus kita jalankan antara satu dengan yang lain. Barulah di sana terbuka ya wawasan antara di dalam fikih itu. Mungkin itu pada pertemuan kali ini saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.